Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Ndak Jadi Solo ini menjelaskan final project MPPL atau manajemen proyek perangkat lunak mengenai sistem kami, yaitu sistem diagnosis tuberkulosis pada usia produktif dengan menggunakan metode certainty factor. Sebelumnya, simak dulu yuk pengenalan mengenai penyakit tuberkulosis dalam video berikut ini. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya menyerang paru-paru, bahkan TBC dapat menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, sampai selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif batuk ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya. Dan kuman TBC mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurangnya sinar matahari. Gejala umum penderita TBC dapat berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa adanya aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Kurangnya fasilitas yang memadai, dokter ahli, dan bahkan kurangnya pengetahuan pasien mengenai penyakit tuberkulosis ini seringkali membuat diagnosis tuberkulosis terlambat yang bisa mengancam kesehatan pasien. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem komputer yang secara sistematis menjadi alat bantu untuk melakukan diagnosis awal penyakit tuberkulosis, sehingga memudahkan. Sistem diagnosis penyakit tuberkulosis ini kami namai dengan sebutan TB Care. Nama tersebut kami ambil dikarenakan nantinya sistem diagnosis ini hanya diperuntukkan kepada pengguna atau pasien yang mempunyai gejala-gejala tuberkulosis. Sistem TB Care dalam perancangan ini menggunakan keahlian pakar dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan metode certainty factor. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan sistem TB Care ini menggunakan metodologi waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan metode yang menggunakan pendekatan sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode ini yaitu langkah yang pertama, requirement analysis atau analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dalam perancangan sistem diagnosis tuberkulosis. Analisa dilakukan dengan melibatkan stakeholder selaku pakar dalam bidang penyakit tuberkulosis. Langkah kedua, sistem design atau perancangan sistem. Perancangan dari sistem dimulai dari penentuan jenis aplikasi, perangkat keras atau hardware yang digunakan, dan perangkat lunak atau software pembantu dalam pembuatan sistem. Langkah ketiga ada implementation atau implementasi. Implementasi dilakukan setelah rancangan program telah dibentuk. Pada tahap ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi secara spesifik, yaitu dalam hal pemrograman dan penjelasan logika dari program itu sendiri. Langkah keempat ada integration dan testing atau tahap pengujian. Setelah aplikasi selesai dibuat, perlu dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan yang tak terduga saat perancangan aplikasi. Proses uji coba dilakukan pada aplikasi yang telah selesai mendapatkan implementasi skrip program. Langkah yang terakhir yaitu operation and maintenance. Setelah kami selesai melakukan uji coba dalam lingkungan kami, maka akan dilakukan uji coba lapangan dengan mengaplikasikan program ke dalam lingkup perusahaan. Adanya beberapa dokumen yang sebelumnya harus diurus antara klien dengan tim kami atau komunikasi antar tim, serta dalam pembuatan sistem TB Care ini tentunya terlalu banyak sekali hal yang harus dikerjakan, dan dalam pengerjaan tersebut bisa saja terjadi disjoint communication atau yang biasa kita kenal miscommunication, dan mungkin ada beberapa hal yang harusnya ditangani terlebih dahulu namun terlupakan, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan tools Avaza.
Tools Avaza.com ini merupakan salah satu tools project management yang menyediakan free source dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Selain dapat diakses secara gratis, alasan kami memilih tools Avaza ini yaitu adanya beberapa fitur yang dapat membantu kami terkhusus dalam memanajemen proyek serta kelompok kami. Beberapa fitur Avaza diantaranya yaitu pertama, task management dan collaboration. Fitur ini menyediakan untuk berkolaborasi proyek dan tugas dengan tim atau klien, membagi tugas, memvisualisasikan tugas dengan baik, serta adanya metode penganggaran proyek yang fleksibel. Kemudian, fitur timesheet. Fitur ini memudahkan untuk mengelola tugas-tugas yang dialokasikan untuk pengerjaan proyek. Kemudian fitur expense. Fitur ini mengelola pengeluaran, mengatur digitalisasi tanda terima, persetujuan biaya, serta manajemen biaya proyek yang secara terpadu. Dan yang terakhir ada fitur invoice, di mana mendapatkan bayaran lebih cepat dengan cara online payment. Selanjutnya penjelasan mengenai team member responsibility atau pembagian tugas dalam tim. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Aisyah Rutul Juma. Saya bertugas sebagai team leader yang memimpin tim ini. Kemudian saya juga bertugas sebagai sistem designer atau yang membuat UI design dari sistem TB Care, dan saya juga sebagai dokumentator yaitu yang membuat segala jenis pelaporan sistem proyek perangkat lunak. Kemudian rekan saya Muhammad Rizky Ferzandi, ia bertugas sebagai sistem analyzer, di mana tanggung jawab utamanya ialah dalam sistem analisis atau dalam pengumpulan kebutuhan software requirement. Ia juga bertugas sebagai administrator dan second feature specification. Dan yang terakhir, rekan saya juga yaitu Koiril Anam, ia bertugas sebagai first feature specification dan yang mengelola bagian database serta arsitektur sistem TB Care. Report of Project Implementation atau laporan pelaksanaan proyek sistem TB Care ini diawali dengan pembuatan dokumen-dokumen. Dokumen pertama yang dibuat yaitu dokumen Requirement Management Plan, di mana dokumen tersebut menjelaskan tahap perencanaan pembuatan sistem. Kemudian dokumen kedua ialah dokumen Stakeholder Request, yaitu dokumen yang didapatkan dari hasil wawancara dengan stakeholder. Selanjutnya dokumen vision, yaitu dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kebutuhan akan sistem atau aplikasi TB Care. Dan dokumen yang selanjutnya ialah dokumen software requirement specification, di mana dokumen ini berisikan hasil use case model dan evaluasi dari sistem. Setelah membuat dokumen, tahap selanjutnya melakukan UI design dan mockup dari sistem. Dalam pembuatan desain atau mockup sistem TB Care ini kami menggunakan tools Adobe XD. Kemudian seluruh dokumen dan desain yang sudah dibuat ini dilakukan atau dimasukkan ke dokumen final project. Berikut adalah tampilan mockup dari sistem TB Care. Sistem ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur home, fitur konsultasi, fitur info penyakit, fitur about, dan fitur help. Pada fitur home terdapat button mulai konsultasi. Setelah mengklik button tersebut, user mulai mengisikan beberapa gejala-gejala penyakit yang dialaminya. Pada gejala-gejala yang tertera, user diharuskan memilih pilihan kondisi dari gejalanya. Jika user belum mengisikan namun sudah mengklik button hasil diagnosis, maka akan muncul message alert agar user mengisi gejalanya terlebih dahulu. Ini adalah beberapa pilihan kondisi yang dapat user pilih. Misalnya user memilih kondisi pasti. Kemudian setelah user mengisikan beberapa kondisi pada gejalanya, maka user harus mengklik button atau tombol hasil diagnosis. Maka akan muncul hasil diagnosis seperti berikut ini. Pada button mulai konsultasi ini berisikan hal yang sama dengan fitur konsultasi. Fitur selanjutnya yaitu fitur info penyakit, di mana dalam fitur ini user dapat melihat detail penyakit dan saran pengobatan untuk jenis-jenis penyakit tuberkulosis. Misalnya pada penyakit TBC tulang. Ketika diklik tombol saran pengobatan, maka user akan melihat tampilannya seperti ini. Dan jika user mengklik tombol detail penyakit, maka akan diperlihatkan detail penyakit seperti ini. Kemudian terdapat fitur About, di mana pada fitur ini user akan mendapatkan info mengenai sistem TB Care.
Dan yang terakhir, fitur help. Fitur help ini akan membantu user dalam menggunakan sistem TB Care. Misalnya saja bantuan untuk cara mengakses menu, cara melakukan diagnosa, atau cara membaca menu yang ada pada fitur info penyakit. Evaluasi dari sistem TB Care ini diantaranya, proyek hanya sampai pada tahap desain saja, belum pada tahap implementasi, atau dengan kata lain sistem ini belum terrealisasikan. Dan kemudian terdapat beberapa fitur pada portal admin yang belum dibuat bentuk desain atau mock-up-nya. Jadi seharusnya ketika admin melakukan login pada sistem ini, admin akan memiliki beberapa fitur tersendiri yang berbeda dengan fitur yang dimiliki oleh user. Misalnya saja fitur mengedit data gejala, data penyakit, data user, serta data aturan metode sertifikasi vektornya. Jadi pada intinya sistem mockup yang sebelumnya sudah ditampilkan tadi hanya untuk tampilan user saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penggunaan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.